Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kelas 3, kali ini Bapak akan membahas soal-soal yang ada di LKS ya, yaitu di bab 1. Adik-adik silahkan buka LKS-nya di halaman 23, oke? Jika sudah, adik-adik perhatikan. Bapak akan membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1, layout disebut juga dengan jawabannya apa? Jawabannya adalah D, tata letak. Tata letak bisa disebut dengan layout. Oke, kemudian nomor 2. Menu bar untuk membuat background adalah, nah dari keempat jawaban ini, nggak ada yang betul ya adik-adik. Yang benar adalah jawabannya menu desain. Nah, kalian bisa temui di LKS halaman 7. Oke, untuk nomor 3. Guna memperkecil ukuran jendela yang aktif, kamu menggunakan, jawabannya apa? Jawabannya B, minimize, oke? Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini Bapak anggap soal yang salah ya adik-adik. Kita lanjut ke nomor 5. Icon yang digunakan untuk menggandakan adalah, jawabannya adalah B, yaitu copy, oke? Kemudian nomor 6. Title bar berisi keterangan tentang, jawabannya apa? Jawabannya adalah D, yaitu nama dokumen. Berikutnya, halaman 24. Icon new slide digunakan untuk, jawabannya B, membuat slide baru. Kemudian nomor 8. Langkah-langkah untuk memasukkan gambar adalah, nah dari keempat jawaban ini, nggak ada yang betul ya adik-adik. Jawaban yang betul adalah pilih menu insert, lalu adik-adik pilih picture. Nah, pilih gambarnya biasanya, lalu pilih open. Kemudian nomor 9. Judul, program, dan presentasi aktif ditampilkan di, jawabannya C, yaitu title bar. Oke. Kemudian nomor 10. Guna menyimpan hasil pekerjaan digunakan icon, jawabannya D ya, yaitu save as. Oke, kita lanjut ke uraian. Jelaskan cara untuk membuat gelap terangnya background. Jawabannya adik-adik bisa temui di LKS halaman 12. Nah, di bagian D ini ya, guna mengatur gelap terangnya background, kamu dapat memanfaatkan pilihan format background pada menu background style bagian bawah. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kalian bisa baca kembali. Kemudian nomor 2, apakah fungsi dari pilihan apply to all slide? Nah, kalian bisa temui di LKS halaman 13. Nah, di sini di bagian B. Klik pada apply to all slide berfungsi untuk mengganti background secara keseluruhan slide dibuat sama, atau apply to selected slide untuk merubah background hanya untuk slide yang aktif ya. Jadi, secara singkat fungsinya mengganti background secara keseluruhan dibuat dengan bentuk yang sama. Kemudian nomor 3 di sini. Apakah kegunaan program Microsoft PowerPoint? Jawabannya apa? Nah, kegunaannya adalah untuk menggambar di komputer. Oke, mengerti ya adik-adik? Nomor 4, jelaskan cara membuat halaman baru pada Microsoft PowerPoint. Nah, adik-adik bisa buka LKS halaman 9. Nah, di sini akan ditunjukkan langkah-langkah bagaimana membuat atau membuka halaman baru di Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini pertama klik Office button, kemudian New atau kamu dapat tekan Ctrl+N. Nah, pada kotak dialog yang muncul, pilih blank dan blank presentation. Nah, di sini pilih. Nah, ada bacaan create. Nah, bisa baca sampai di sini. Oke, mengerti ya adik-adik? Ini Bapak menjelaskan secara singkat aja. Kemudian nomor 5. Bagaimana cara menambahkan jumlah slide di presentasi? Jawabannya ada di LKS halaman 16. Nah, di sini di bagian A, menyisipkan slide baru. Caranya bagaimana? Klik pada tab Home, perhatikan gambarnya di sini.
lalu klik New Slide. Maka secara otomatis akan keluar slide baru di bawah slide sebelumnya. Jadi kalian ingin menambahkan slide berikutnya, klik aja nih icon New Slide-nya di bagian atasnya adik-adik. Oke, seperti itu. Nah, untuk LKS halaman 23 dan 24 selesai. Kalian bisa ulangi ya apa yang telah Bapak sampaikan. Kemudian silahkan buka LKS halaman 27. Yang ini, perhatikan. Nomor 1, Bapak ulangi. Pada saat membuat animasi, pilih menu. Oke, di sini Bapak coret. Perhatikan, slideshow ini Bapak coret. Bapak ganti menjadi animation. Nah, jawabannya jika seperti ini ya. Jawabannya ada A, custom animation. Nah, kalian bisa buka LKS halaman 25. Nah, di sini ya adik-adik. Perhatikan. Oke, animation. Kemudian pilih custom animasi. Seperti itu. Nomor 2. Menu slideshow berada di sebelah menu. Ini juga nggak ada jawabannya ya. Nah, dari keempat ini nggak ada jawabannya. Jawabannya ada di LKS halaman 25. Nah, perhatikan di sini ada menu animasi dan juga ada menu review sebelahnya. Nah, berarti di sini nggak ada jawabannya. Yang benar E, animation atau review ya adik-adik. Lanjut nomor 3. Pilihan menu entrance pada kotak add effect berguna. Jawabannya B, sebagai animasi pembuka. Oke. Kemudian nomor 4. Cara untuk membuka Microsoft PowerPoint diawali dengan mengklik tombol apa? Tombol start ya, di pojok kiri bawah monitor. Kemudian nomor 5. Guna mengelola dan melihat semua presentasi yang telah kamu buat, maka digunakan menu apa? Jawabannya menu slideshow. Oke. Nomor 6. Slide layout pada Microsoft PowerPoint terletak di dalam menu bar. Nah, jawabannya ada di mana? Di home ya. Nah, jawaban keempat ini nggak ada. Adik-adik silahkan buka aja di LKS halaman 6. Oke, di halaman 6. Di sini layout terdapat di menu apa di sini? Layout terdapat di menu home. Jawabannya berarti E ya, home. Kemudian nomor 7. Guna melihat hasil penyisipan animasi dapat dilakukan dengan mengklik tombol. Jawabannya apa? C ya, yaitu play atau F5. Kemudian nomor 8. Menu animation scheme hanya mengatur animasi pada. Nah, adik-adik perhatikan. Ini jawabannya di menu slide. Yang ini. Oke. Kemudian nomor 9. Efek animasi disisipkan pada presentasi untuk membuat presentasi menjadi. Jawabannya apa? Jawabannya B. Menarik. Kemudian nomor 10. Tombol add effect akan memunculkan beberapa kategori. Nah, D jawabannya animasi. Kalian bisa buka jawabannya di LKS halaman 15. Lanjut ya. Uraian di sini. Berisi apakah pilihan entrance pada menu add effect? Nah, jawabannya ada di LKS halaman 25. Perhatikan, nih. Menu entrance, di sini ada blinds, box, checkboard, kemudian ada diamond, kemudian ada fly in, seperti itu. Nomor 2, apakah kegunaan dari pilihan from current slide? Nah, jawabannya ada di LKS halaman 26. Oke. Nih, from current slide. Fungsinya untuk menjalankan aplikasi mulai dari slide yang aktif. Oke. Ulangi. Nah, yang ini ya adik-adik. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan animasi? Animasi adalah gambar yang bisa bergerak dengan waktu yang singkat atau yang lama. Kemudian nomor 4, apa sajakah animasi yang dapat disisipkan dalam slide presentasi?
Jawabannya ada di LKS halaman 25. Nah, di sini ada entrance, ada emphasis, kemudian ada axis, kemudian ada motion pad. Itulah beberapa animasi yang dapat ditampilkan di add effect. Nah, selesai ya untuk halaman 27 dan juga 28. Adik-adik bisa ulangi aja. Maaf ya kalau kecepatan karena Bapak harus mengejar waktu. Kemudian nomor 1. Kita ke lanjut ulangan harian ya adik-adik. Menu bar yang digunakan untuk menyisipkan gambar disebut. Jawabannya ada di LKS halaman 7. Jawabannya apa? A. Insert. Kemudian guna menyisipkan objek diagram, maka digunakan submenu. Jawabannya apa? B. Smart Art. Nah, di LKS halaman 19 jawabannya. Program bagian dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat presentasi adalah, nah tentunya adik-adik sudah tahu. Jawabannya apa? Jawabannya C ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Lanjut, nomor 4. Lembar kerja dalam istilah Microsoft PowerPoint disebut apa? Yaitu area slide. Icon digunakan untuk menyembunyikan jendela Microsoft PowerPoint adalah apa tadi? A ya, yaitu minimize. Nomor 6. Bagian yang membuat kumpulan menu dalam jendela Microsoft PowerPoint disebut. Jawabannya adalah D. Menu bar. Kemudian, nomor 7 ini soalnya Bapak anggap salah juga. Oke? Adik-adik nggak usah bingung ya, perhatikan aja. Nomor 8, icon clip art dapat kamu temukan di menu. Jawabannya ada di LKS halaman 7. A. Insert. Kemudian nomor 9, tombol singkat yang mewakili. Ulangi, tombol singkat yang mewakili suatu perintah tertentu disebut. Jawaban yang betul sebenarnya toolbar. Tapi di sini ada icon. Nggak apa-apa ya, kita pakai jawaban icon aja. Kemudian submenu slideshow berada di menu. Jawabannya nggak ada. Yang benar ada di menu slideshow. Oke? Kemudian nomor 11. Program Microsoft PowerPoint pada all program dapat kamu temukan di mana? Tentunya di Microsoft Office. Karena Microsoft PowerPoint bagian dari Microsoft Office. Lanjut nomor 12, icon exit pada menu. Menu apa adik-adik? Nah, di sini nggak ada jawabannya ya adik-adik. Biasanya kita pakai menu di pojok kanan atas monitor, yaitu biasanya tanda silang ya adik-adik untuk exit dari PowerPoint. Seperti itu. Lambangnya seperti ini tentunya. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 13, apabila ingin memilih clip art dapat dilakukan di. Jawabannya apa? Jawabannya di sini nggak ada yang betul. Jawabannya yang benar adalah insert. LKS halaman 7. Oke? Kemudian nomor 14. Apabila ingin membuka jendela Microsoft PowerPoint baru, gunakan menu. Jawabannya adalah C, yaitu New. Lanjut, 15. Bagian yang digunakan untuk menggeser area slide pada jendela Microsoft PowerPoint adalah. Jawabannya adalah B, yaitu scroll bar. Scroll bar atau scroll bar horizontal atau vertikal ya adik-adik. Lanjut nomor 6. Lanjut nomor 16. Perintah yang digunakan untuk menjalankan presentasi mulai dari awal slide disebut. Jawabannya C, from beginning. Nah, jawabannya bisa kita temui di LKS halaman 26. Lanjut 17, icon clip art dapat kamu temukan di toolbar. Nah, jawabannya yaitu apa adik-adik? Yang benar ada di insert ya. Perhatikan LKS halaman 7. Ini nggak ada yang benar jawabannya. Nomor 18, animasi gerak objek dengan beberapa pola lintasan pada jendela add effect adalah. Jawabannya A, mention pad. Jawabannya ada di LKS halaman 25. Lanjut 19, kotak dialog yang digunakan untuk menentukan jumlah baris pada tabel adalah. Kalau baris di sini
Berarti apa? Berarti row ya adik-adik, jawabannya B. Lanjut 20. Kotak dialog yang digunakan untuk menentukan jumlah kolom pada tabel adalah kuncinya kolom. Berarti number of column. Jawabannya D. Lanjut bagian isian. Pada search for untuk menampilkan gambar pada bagian text pane, kamu klik. Nah, jawabannya go atau insert, clip art, lalu go. Jawabannya ada di LKS halaman 16. Lanjut nomor 2, mention pad berisi animasi gerak objek dengan beberapa pola lintasan. Lanjut, icon copy terdapat pada toolbar. Di sini jawabannya menu home ya adik-adik. Lanjut nomor 4, gambar yang disisipkan pada slide presentasi dapat berupa animasi. Efek blinds terdapat pada kategori entrance ya, seperti itu, atau di LKS halaman 25. Nah, nomor 6, guna menyisipkan tabel, kamu pilih menu insert lalu pilih sub menu table. Nomor 7, number of column atau kolom menunjukkan jumlah, tentunya jumlah kolom table. Nomor 8, membuat tulisan yang berbentuk macam-macam digunakan word art. Oke. Nomor 9, guna mencetak hasil presentasi, kamu menggunakan menu office button lalu print. Oke, seperti itu. Nomor 10, entrance merupakan kategori yang muncul apabila kamu klik tombol add effect. Oke, seperti itu ya. Lanjut, nomor 1 uraian. Bagaimana cara memperbesar ukuran dan posisi gambar clip art dalam suatu slide? Yang pertama, klik gambarnya. Lalu klik aja di pojok kiri bawah gambar. Adik-adik tinggal geser aja, tarik ke bawah. Nah, itu akan memperbesar ukuran dari gambar. Nomor 2, bagaimana cara mengatur besar kotak tabel sesuai dengan teks yang akan dimasukkan. Caranya sama dengan mengatur ukuran posisi gambar. Oke? Yaitu klik pada tabel, klik di pojok kanan bawah, diklik lalu tarik ke bawah untuk memperbesar. Nomor 3, bagaimana cara menampilkan toolbar drawing. Klik format toolbar drawing, lalu klik open toolbar drawing. Nah, seperti itu. Nomor 4, apakah kegunaan perintah custom slideshow? Jawabannya di LKS halaman berapa ini? Di LKS halaman 3. Custom slideshow. Oh, di LKS ini aja ya. Di LKS halaman 26, yaitu pengaturan secara manual slide-slide yang akan ditampilkan. Itu adalah pengertian dari custom slideshow. Nomor 5, apakah yang kamu ketahui tentang diagram? Jawabannya di LKS halaman 18. Nah, di sini diagram adalah keterangan yang berbentuk seperti peta konsep untuk menjelaskan sesuatu hal. Oke. Untuk halaman 29 hingga 31 selesai ya, adik-adik. Nah, Bapak akan sedikit mengacak soal ya. Perhatikan di sini. Kegunaan dari custom animasi. Nah, ini perhatikan ya, di LKS halaman 25. Nah, ini adik-adik pelajari. Custom animasi dapat dipergunakan untuk mengatur animasi. Oke, jawabannya itu ya. Lanjut, misal, apakah yang dimaksud dengan slide dalam Microsoft PowerPoint? Jawabannya apa? Jawabannya adalah lembar kerja. Oke, lalu berikutnya. Apa kegunaan icon new pada jendela Microsoft PowerPoint? Tentunya untuk membuat dokumen baru. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sebenarnya untuk kelas 3 sudah selesai ya. Adik-adik tinggal buka aja video Bapak merangkum bab 1. Perhatikan di situ ada tulisan yang berbentuk bold ya, atau huruf-huruf yang tebal. Nah, perhatikan itu adalah kunci
jawaban untuk kelas 3 di PTS mendatang. Jadi adik-adik silahkan pelajari itu ya. Oke, dimengerti? Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.